Namaku Sarah. Aku adalah seorang mahasiswa baru di salah satu universitas yang terletak di daerah Jatinangor. Aku tinggal di daerah Bandung Kota. Dan karena jaraknya lumayan jauh, jika harus bolak-balik ke Jatinangor, orang tuaku pun memfasilitasiku untuk menyewa apartemen yang letaknya dekat dengan kampus tempatku kuliah. Ini adalah kali pertama aku tinggal dengan orang tuaku. Meskipun di rumah aku adalah anak tunggal dan orang tuaku bekerja, sehingga aku sering sendiri di rumah. Tapi untuk benar-benar tinggal seorang diri, ini adalah pengalaman baru bagiku. Awalnya aku khawatir karena aku masih ragu apakah aku bisa hidup mandiri di sini. Terlebih untuk seorang wanita bagiku. Tapi melihat dan mendengar suara dan cerita saudara-saudara yang juga punya pengalaman hidup mandiri, rasanya aku sanggup-sanggup saja. Apartemen ini dibangun dengan konsep modern, dengan fasilitas yang cukup komplit bagiku. Terlebih karena ada kolam renang yang bisa kumanfaatkan tiap minggu pagi. Meskipun terdapat pantry di apartemenku, tapi aku lebih sering memesan makanan lewat ojek online. Ya, lebih praktis aja. Hampir 1 bulan sudah aku menghuni apartemen ini. Aku pun mulai menemukan pola hidup yang nyaman selama tinggal di sini. Ya, memang semua tampak baik-baik saja. Awalnya, hingga pada suatu malam yang mengubah malam-malam selanjutnya. Aku ingat saat itu adalah malam Jumat. Malam dimana biasanya aku menunggu salah satu channel YouTube yang memiliki konten misteri menayangkan episode barunya. Biasanya jam 8 malam aku sudah bisa menonton konten misteri di channel YouTube itu. Lalu setelahnya aku menghabiskan waktu dengan berselancar di YouTube untuk mengisi waktu sebelum akhirnya aku streaming mendengarkan program Nightmare Side. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang penakut. Makanya aku sih berani-berani aja nonton YouTube dengan konten misteri atau mendengarkan Nightmare Side seorang diri. Meskipun katanya jargonnya kan jangan mendengarkan Nightmare Side ini sendirian. Waktu menunjukkan kurang dari jam 9 malam. Dan aku baru saja selesai menonton channel YouTube misteri favoritku itu. Tombol autoplay YouTube di laptopku
mengarah ke channel YouTube misteri lain yang membahas tentang salah seorang artis internasional yang katanya membuat perjanjian dengan iblis untuk bisa terkenal. Percaya tidak percaya, tapi rasanya sulit untuk memungkiri bahwa ada seorang remaja yang tiba-tiba karyanya meledak dan langsung digilai oleh banyak orang. Terlebih, lagu-lagunya seperti mengandung magis atau magic yang menyihir orang-orang yang mendengarnya untuk langsung fanatik menyukainya. Dia adalah Billie Eilish. Tak berapa lama, Nightmare Side pun on air. Aku mendengarkan keseluruhan cerita malam itu. Rasanya malam Jumatku sangat sempurna seramnya. Aku pun bergegas tidur setelahnya. Tapi rasa lapar tengah malam menggugurkan rasa kantukku saat itu. Aku pun memesan makanan lewat ojek online. Aku memesan cheeseburger favoritku. Dan aku juga memberitahu driver ojek itu untuk langsung ke lantai 5. Dan memberitahu nomor kamarku. Untungnya, akses lift di apartemen ini masih memudahkan orang luar untuk masuk. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengetap kartu dan turun naik lift untuk mengambil pesanan. Usai mengetik, pesanan pun langsung dikonfirmasi pengemudi ojek online via chat. Kulihat estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sampai makananku tiba saat itu antara 15-20 menit. Aku mengisi kegiatan dengan lanjut menonton YouTube. Yang kali ini mengarahkanku untuk menyaksikan channel yang membahas tentang pesan tersembunyi di balik lagu-lagu yang dinyanyikan oleh beberapa musisi internasional hingga musisi lokal. Salah satu yang paling membuatku bergidik adalah ketika membahas tentang salah satu lagu dari band Payung Teduh yang berjudul Gelisah. Katanya, penggalan lirik di lagu tersebut jika direnungkan lagi mengarah pada depresi yang berujung gantung diri. Rasanya bulu kuduk ini langsung merinding jika memang benar seperti itu. Seperti baru 5 menit sejak pesananku dikonfirmasi tadi, kulihat notifikasi di handphone menunjukkan kalau driver ojek yang mengantar pesanan sudah tiba. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu apartemenku. "Sebentar," begitu kataku. Aku bergegas melangkah menuju pintu dengan rasa senang hati. Karena aku sudah tidak sabar melahap cheeseburger kesukaanku. Lalu, ku buka pintu apartemenku. Kok gak ada orang? Aku terheran saat membuka pintu. Tapi
Tidak ada seorang pun di sana. Aku lalu segera menutup pintu dan setengah berlari menuju handphone yang kuletakkan di kasur untuk mengecek pesananku. Anehnya, di aplikasi itu aku malah belum memesan apapun sama sekali. Oh, mungkin di cancel. Begitu pikirku. Tapi aku coba mengecek ulang di laman histori pesanan. Tidak ada pesananku yang di-cancel saat itu. Ih, kok aneh banget sih? Karena terlanjur bete, aku pun mengurungkan niat untuk memesan makanan malam itu. Tapi keanehan ternyata tidak berakhir saat itu. Aku mematikan laptop dan lampu kamar, tapi lampu ruangan kubiarkan menyala. Tubuhku merebah di kasur. Kuatur suhu AC supaya tidak terlalu dingin. Kutarik selimut, lalu kupeluk guling. Aku benar-benar siap untuk tidur saat itu. Tiba-tiba mataku lantas terbuka lagi. Ih, siapa sih malam-malam gini? Orang iseng bukan sih? Ngeselin banget. Begitu kataku mengumpat kesal. Sarah, buka pintunya. Sar. Bunyi ketukan itu kini diiringi suara seorang wanita yang memintaku untuk membuka pintu. Aku mulai berpikir itu bukanlah orang iseng seperti yang kukira tadi. Tapi aku juga heran. Kalaupun itu salah seorang temanku, kenapa dia tidak mengabariku terlebih dahulu bahwa dia akan berkunjung? Terlebih, ini sudah lewat tengah malam. Sarah, buka pintunya, Sar. Iya, sebentar ya. Begitu sahutku. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu apartemen yang hanya beberapa langkah dari kamarku. Ketika aku buka pintu, tidak ada siapapun di sana. Selain hembus angin yang cukup kencang seperti menghempasku. Aku lalu menoleh ke lorong-lorong, namun tidak ada seorang pun. Dan kondisinya saat itu lumayan redup. Aku masih bertanya-tanya dalam hati. Tapi tidak terlintas dalam pikiranku sedikit pun bahwa itu adalah ulah makhluk halus. Sampai akhirnya terdengar suara cekikikan wanita dari dalam apartemenku. Saat itu juga keberanianku telah goyah. Aku bergegas menutup pintu itu lagi dan ketika aku berjalan menuju tempat tidur, dalam hatiku berteriak,
Astaga, siapa wanita itu? Aku lihat sosok wanita berpakaian putih sedang terduduk di ujung kasur membelakangiku. Dia terus tertawa cekikikan sambil bahunya tergoyang dan kepalanya sedikit menunduk dan mengangguk-angguk. Tiba-tiba lampu ruangan tengah itu mati. Begitu ku membalikan badan, sosok itu kini tertawa di depan hadapanku. Dia tepat di depanku. Mulutnya ikut terbuka saat aku berteriak, lalu tertawa lagi dengan lantang. Aku seperti membeku dan tidak bisa bergerak selain kakiku yang terasa lunglai. Rasanya aku akan terjatuh pingsan. Tapi kemudian lampu ruangan ini kembali menyala. Aku pun membuka mata perlahan. Situasi saat itu kembali terasa tenang. Setelah kejadian itu, aku mulai merasa tidak nyaman di malam-malam berikutnya. Bahkan setelah aku pindah dari apartemen itu, terkadang aku masih merasa tidak tenang ketika harus beraktivitas hingga larut malam. Hingga saat cerita ini ditulis, sosok itu rasanya seperti masih mengawasiku secara diam-diam.